Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinatus Suroya, NIM 1240219325. Di sini saya akan menjelaskan peranan PKK dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Ngadi. Yang pertama, pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti kekuatan dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris empowerment, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian atau sandang, rumah atau papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, tujuan dan fungsi pemberdayaan. Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Masyarakat sudah dapat memahami dan menentukan sendiri hak politik dalam memilih calon pemimpin yang terbaik, maupun dalam memilih calon anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Pada akhirnya, tujuan akhir yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi mereka. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun kondisi eksternal. Yang ketiga, manfaat pemberdayaan. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil. Yang ketiga, peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien. Yang keempat, program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan terfokus pelanggan. Dan yang terakhir, proses pengembangan yang lebih demokratis. Selanjutnya, tahapan pemberdayaan. Yang pertama, tahapan persiapan. Pada tahapan ini, ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Yang kedua, tahapan pengkajian. Pada tahapan ini, yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, tahap perencanaan alternatif, program atau kegiatan. Pada tahapan ini, petugas sebagai agen perubahan secara pasif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Keempat, tahap performalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang kelima, tahap pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Yang keenam, tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dan yang terakhir, tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Yang kelima, pendekatan pemberdayaan. Yang pertama, ada pendekatan mikro. Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran, sifatnya individual, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres. Yang selanjutnya, pendekatan meso. Tidak seperti halnya dengan pendekatan mikro, yang mana pemberdayaan dilakukan secara individual, maka justru dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Dan yang terakhir, pendekatan makro. Untuk tipe pendekatan ini bisa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerimaan manfaat diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Yang keenam, agen pembaharu. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang penyuluh atau fasilitator atau menurut istilah Rogers yang disebutnya sebagai agen pembaharu, maka kategori penyuluh ini dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu
Yang pertama, penyuluh pegawai negeri sipil yang terdiri atas tenaga fasilitator dengan status sebagai pegawai negeri yang bekerja di lembaga pemerintah dengan tugas memberikan penyuluhan pada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Yang kedua, penyuluh yang bekerja pada lembaga swasta termasuk dari kalangan kaum aktivis, lembaga swadaya masyarakat dengan tugas penyampaian dan memberi penyuluhan untuk kegiatan pembangunan pada kelompok penerima manfaat. Dan yang terakhir, penyuluh yang ditunjuk dan berasal dari masyarakat sendiri, dan mereka ini biasanya tidak mendapat gaji dari masyarakat karena kegiatan yang dilakukan para fasilitator dalam tipe kategori ini bekerja secara sukarela bagi kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat. Yang ketujuh, teori mengenai usaha yang dilakukan. Pengertian teori merupakan sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan atau menduga. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Macam-macam teori pemberdayaan. Yang pertama, teori ketergantungan kekuasaan. Yang kedua, teori sistem. Yang ketiga, teori ekologi. Yang keempat, teori konflik. Yang kelima, teori mobilisasi sumber daya. Dan yang terakhir, teori konstruksi. Gambaran umum Desa Ngadi. Desa Ngadi adalah suatu daerah perdesaan yang berada di wilayah Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Desa Ngadi terletak di ujung sebelah utara kecamatan yang berbatasan dengan desa kecamatan. Kondisi geografis di Desa Ngadi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngadi terletak di sebelah selatan Desa Keranding Mojo Kediri, di sebelah utara Desa Deli Karangrejo Tulungagung, di sebelah barat Sungai Berantas Kediri, di sebelah timur Desa Ngetrep Mojo Kediri. Potensi desa. Wilayah Desa Ngadi didominasi dengan area persawahan dan pegunungan. Kondisi tanahnya sangat subur, sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Angin dapat bertiup dengan lancar dan baik. Tempatnya dapat dikatakan strategis meskipun berada di wilayah barat, karena letaknya dekat dengan area pertanian yang subur dan jarak dari pusat kota juga tidak begitu jauh. Akses masyarakat dalam memperoleh kebutuhan atau keperluan hidup sangat mudah, mengingat di sana terdapat pasar dan banyak toko seperti minimarket dan yang lainnya. Jenis pemberdayaan. Di Desa Ngadi terdapat beberapa jenis pemberdayaan yang telah dilakukan, di antaranya yang pertama, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. Tujuan dibentuknya PKK adalah agar dapat membantu program pemberdayaan secara luas. Jaringan PKK sudah tersebar mulai dari tingkat desa Wisma hingga lingkungan desa, RT, dan RW. Jenis pemberdayaan ini dikhususkan untuk wanita agar berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi wilayah. Yang kedua adalah Karang Taruna. Karang Taruna merupakan jenis pemberdayaan yang menjadi tempat pengembangan generasi muda agar berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kesejahteraan sosial. Yang terakhir, pemberdayaan UMKM. Seperti yang telah dilakukan, pembuatan wisata pasar jajan desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian. Analisis dan kaitkan dengan teori. Pendirian organisasi PKK di Desa Ngadi dibuat untuk memberdayakan wanita-wanita yang ada di desa sehingga memiliki kegiatan yang bermanfaat dan memiliki keterampilan. Apa latar belakang berdirinya organisasi PKK? Latar belakang berdirinya organisasi PKK adalah bagaimana memberdayakan wanita-wanita yang awalnya hanya menjadi ibu rumah tangga, hanya mengerti masak di dapur, menjadi lebih ada kegiatan atau terperdaya. Selanjutnya, dalam organisasi PKK, hal apa saja yang sudah dilakukan untuk diberdayakan? Yaitu mengolah bahan makanan yang semula sepele menjadi lebih berkelas, memanfaatkan kain perca bekas penjahit daripada dibuang sia-sia, dan dapat dimanfaatkan menjadi keset yang dapat memiliki nilai jual. Selanjutnya, siapa saja sasaran program usaha pemberdayaan ekonomi tersebut? Semua warga masyarakat yang mau belajar dan berusaha supaya mendapat ilmu dan menambah pengalaman. Lalu dalam melakukan proses pemberdayaan tersebut, apakah terdapat hambatan atau kendala yang dialami? Pastinya ada, seperti gagal dalam pengolahan, kendala waktu ibu rumah tangga juga harus mengurus keperluan yang ada di rumah. Selanjutnya,
hal yang dirasa kurang di dalam organisasi PKK dalam hal pemberdayaan masyarakat. Untuk saat ini, terkendala alat untuk mengembangkan dan memajukan produk kami yang masih belum memadai. Strategi apa yang dilakukan selama ini? Strategi yang dilakukan yaitu bagaimana mengolah bahan dengan tepat, pemasaran yang menyebar luas, dan pengelolaan keuangan dengan secara benar dan tepat. Yang terakhir, apa harapan atau cita-cita terhadap organisasi PKK ke depannya? Harapannya semoga organisasi PKK semakin maju dan berkembang, dan dari ibu-ibu yang lain lebih banyak peminat, jadi lebih mudah untuk maju. Tadi uraian yang telah saya sebutkan, saya akan menyajikan uraian pembahasan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian yang ada, sekaligus memadukan dengan teori tahapan pemberdayaan yang ada. Dalam tahapan yang ada, organisasi PKK di Desa Ngadi masih berada di tahapan evaluasi, yang mana masih banyak kegiatan yang perlu dievaluasi lagi oleh pemerintah, karena organisasi PKK memerlukan alat-alat untuk mengembangkan produk yang telah dibuat. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.